Tambah lama, dunia ini tidak tambah ringan, tetapi tambah berat. Tuhan memesan kepada saya untuk tahun-tahun ini, jadi 2 sampai 2,5 tahun ini, anak-anak Tuhan harus benar-benar belajar firman Tuhan dan melakukan. Kalau tidak, nanti pada masanya, kalau dia melupakan akan firman Tuhan, nanti pada masanya mereka akan kecewa dan undur. Dan banyak iman yang berguguran. Maka dari itu, kesaksian Ibu Silvana tadi, saudara perhatikan, dia orangnya ini nekat, saudara. Waktu ketemu sama saya, pertama kali beberapa tahun yang lalu, dia baru bertobat itu, dia ketemu sama saya itu, dia ngomong saja saya sudah kebingungan. Karena apa? Ngomongnya itu ekspres. Saya lalu bilang gini, wah orang ini kalau sudah jalan ini cepatnya luar biasa. Sesuai dengan caranya ngomong. Dan ternyata kalau saudara perhatikan pertobatan saudara sama dia, dulu saudara. Tapi pengalamannya cepat dia. Kenapa? Sesuai dengan wataknya, cepat. Nekatnya setengah mati. Tapi pengalamannya juga luar biasa. Setiap apa yang saya katakan, dia dijalankan. Nekat. Nah jadi semua itu. Tapi saudara yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, tidak jadi-jadi dan tidak ngalami. Nah makanya saudara nanti mencari, saudara akan kecewa. Karena apa? Karena banyak orang Kristen, dia akan mencari hamba-hamba Tuhan untuk minta pertolongan. Padahal saya sudah kerap kali katakan, bahwa setiap anak Tuhan harus mengalami secara pribadi. Karena ada waktunya nanti, kamu tidak akan dapat mencari hamba-hamba Tuhan. Mengapa? Hamba-hamba Tuhan akan hilang. Bukan hilang diangkat Tuhan. Banyak yang sudah pulang, banyak pun yang dicari-cari untuk ditutup mulutnya. Maka dari itu saudara, sekarang ini Tuhan menyiapkan anak-anaknya dan Tuhan sedang menyiapkan hamba-hambanya yang tidak dikenal oleh masyarakat. Dan mereka nanti akan muncul pada waktunya. Maka dari itu saudara harus praktek. Karena tidak, kamu akan kehilangan pegangan. Maka kalau saya ketemu Ibu Silvana, selalu dia tanya begini, saya bilang, jalani sendiri, alami sendiri. Loh om, saya ini tidak bisa. Kalau sembahyang bagaimana? Ngomong sama Tuhan. Sembahyang tidak usah disusun-susun. Tidak usah kayak orang Parisi. Oh jadi kalau ngomong sama Tuhan itu ya sak ngomongi. Iya ngomongi. Ngomong orang totok baru bertobat ngomong sama Tuhan berkata lulu gua jadi. Bayangin itu ada orang bertobat dia bilang, Pak tolong bantu Pak anakku sakit. Tolong ajari doa. Saya bilang, sembahyang sendiri. Aku tidak bisa sembahyang. Ngomong. Masa kamu ngomong sama saya tidak bisa? Ngomong sama Tuhan tidak bisa? Langsung dia sembahyang. Tuhan, lu tahu. Wah, bayangin. Itu kalau saudara tidak berani gitu. Saya aja tidak berani. Tapi dia bilang, Tuhan lu tahu anak gua sakit. Lu sembuhin dong. Bayangin saudara. Saya sampai, waduh ini Tuhan ampuni aku yang salah ini. Wong belum tak ajari sopan santun. Tapi saudara tahu sembuh total. Makanya saudara yang sembahyang bagus susun, tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Tidak keluar dari hati, keluar dari pikiran. Tuhan mau roh, Tuhan mau hati. Maka dari itu kita belajar. Kita kerap kali saudara, kalau punya beban, saudara merasa itu beban saudara itu paling berat. Betul tidak? Hah? Tidak ada lebih berat dari saudara. Betul tidak? Padahal di hadapan Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan pelajaran. Tidak ada beban yang tiap orang tidak merasa berat. Tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar.
Nah itu. Selalu kalau saya gitu, saudara mesti bilangnya, amin. Berarti amin ini mbok ngalami gitu loh. Cuma amin, tapi nggak mau masalah lah itu. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27. Kita belajar di dalam Matius pasal 27. Atau dari sediakan Matius 27 ayat 62. Tapi kita baca dulu ayat pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mati, lalu dikuburkan. Maria Magdalena ini orang yang satu-satunya yang paling kehilangan Tuhan Yesus. Mungkin Maria ibu tidak seberat daripada Maria Magdalena. Mengapa Maria Magdalena ini, saudara? Dia adalah seorang pelacur. Saudara tahu, seorang pelacur ini, kalau sudah mulai ada umur, dia laku enggak? Yang jawab malah anak kecil loh. Bayangin saudara. Tahu dia. Loh, anak zaman sekarang itu anak modern. Enggak laku saudara. Di samping itu saudara tahu di Yahudi kalau seorang pelacur ketahuan itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Dia hidupnya ini selalu terancam. Dia dianggap sampah masyarakat. Dan di dalam diri dia ada 7 setan. Nah, kalau pelacur ini menyimpan setan ini logis. Karena apa? Karena pelacur ini ingin menarik laki-laki lain, jadi selalu mesti miara setan-setan. Nah, dia ketemu Yesus, dia bertobat. Dan pada waktu dia bertobat, dia mengalami kasihnya Yesus. Dan dia mengalami jamahan Yesus. Sehingga dia merasakan ini satu-satunya orang yang diharapkannya. Tetapi ternyata Yesus mati. Maka Maria di dalam kehidupannya, dia yang paling sedih. Saudara nanti lihat pada waktu dia pergi ke kubur, dia tidak mendapati mayat Yesus. Maria yang lain pulang. Petrus, Yohanes pulang. Tetapi Maria Magdalena tetap tinggal di kubur. Menangis. Padahal dia sudah ketemu dengan malaikat. Bahwa Yesus bangkit. Maria tidak mau mengerti. Duduk di situ. Dia berdoa terus. Nangis terus. Pokoknya dia mengendaki ketemu dengan mayatnya Yesus. Karena itu satu-satunya yang masih dapat dipegang dan dilihat oleh dia. Kita perhatikan saudara. Maria ini mengapa dia menangis? Mengapa dia merasa kehilangan pegangan ini? Disebabkan dia lupa akan firman Tuhan kepada dia. Ini loh saudara. Hidup saudara dan saya, kalau saudara selama hidup ini saudara memegang akan firman, saudara percaya enggak kalau firman Tuhan itu ya dan amin? Percaya dah? Tapi mengapa kamu susah? Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu menghadapi masalah sedih? Karena lupa firman, lupa janjinya Tuhan. Ini loh. Sekarang saya tanya. Kira-kira kalau suami saudara atau istri saudara atau anak saudara sebelum mati saudara ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Lalu Tuhan Yesus ngomong, suami, kalau anakmu atau istrimu bakal mati. Tetapi setelah 3 hari
nanti bangkit. Kira-kira kalau Tuhan Yesus sendirinya ngomong gitu, kamu kubur enggak? Nah, ya gue tak tanya ini. Kamu kubur enggak? Enggak toh? Mbok tunggu berapa? 3 hari dah. Padahal yang ngomong sama Maria Magdalena sama murid-muridnya, rasul-rasul sama orang lain, bahwa aku akan mati dan 3 hari yang akan datang aku bangkit. Siapa yang ngomong? Kenapa Yesus dikubur? Ayo. Lupa, saudara. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara menghadapi masalah saudara khawatir? Karena kamu lupa firman Tuhan, betul? Ini contoh yang jelas, saudara. Kalau Maria Magdalena dia ingat, kalau Maria ibu Yesus sendiri, kalau murid-muridnya 12 itu ingat perkataan Yesus, saya yakin tidak mungkin Yesus dikubur. Betul? Mesti ditaruh di rumah. Paling enggak saudara, wah mereka ini 12 tidak mau tidur. Karena apa? Bagaimana cara Tuhan bangkit? Mesti kepingin lihat toh? Atau mulai gerak-gerak, atau ada gempa, atau ada sinar, loh ya dah. Mesti dijaga siang malam. Sekarang saja saudara, kalau saudara ada family orang yang kamu cintai sakit ya, kamu kepingin tahu mati ini enggak? Pengen dah? Mau tungguin siang malam dah? Supaya mati ini pas berangkat itu tahu betul. Apalagi kalau mau bangkit. Oh, lebih seneng. Mau mati ya susah. Ditungguin apalagi mau bangkit, betul tak? Tapi mengapa Yesus dikubur? Karena mereka lupa perkataan Yesus. Maka dari itu, saudara dan saya menghadapi masalah demi masalah di dalam dunia ini, saudara selalu khawatir, takut, bingung. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena saudara lupa akan firman daripada Tuhan. Lalu ada orang tanya sama saya begini. Loh Pak, kalau firman itu sudah dipesan ya saya tidak lupa Pak. Siapa bilang murid Tuhan lupa apalagi kamu. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan itu tidak mau ngasih tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Sebabnya kalau dikasih tahu malah takut, nggak berani menghadapi. Ayo coba contohnya. Contohnya, ini kejadian sungguh di Jakarta, baru. Saudara baca koran toh? Pada waktu kejadian ada pertunjukan musik rock Metallica di Jakarta. Ya, nah, kan terjadi keributan. Berapa ratus mobil yang dibakarin? Ya toh? Tapi yang tidak ditulis koran, itu yang saya akan saksikan. Nah, kira-kira kalau saudara dikasih tahu Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan, dikasih tahu. Kamu pergi ke sana, kamu harus ngalami. Mobilmu dihancurin. Dan kamu di dalam mobil. Ngalami sendiri. Kira-kira kamu mau pergi ke sana enggak? Hah? Enggak mau? Nah, makanya enggak dikasih tahu. Nah, padahal saudara kepengen ngalami enggak bersama dengan Tuhan? Nah, kepengen ngalami enggak mujizat dan kuasa Allah? Pengen. Tapi kalau dikasih tahu, takut lah ya, makanya enggak dikasih tahu. Kalau saya dikasih tahu. Tapi kamu dengar kesaksian Ibu Silvana, dikasih tahu enggak apa yang akan terjadi? Kenapa dia dikasih tahu? Sebab orang ini nekat. Nah, kayak model saya dikasih tahu. Nah, kenapa saudara enggak dikasih tahu? Karena saudara enggak berani nekat, bayar harganya jangan Tuhan. Nah, ini peristiwa terjadi saudara. 4 anak Tuhan, perempuan semua. Ibu, anak, sama 2 anak Tuhan. 4 ini. Semua pegawai bank. Saya kenal baik karena setiap kali saya tidur di rumah dia. Nah, waktu itu hari Sabtu, pas pertunjukan pertama. Nah,
Biasanya hari Sabtu itu di rumah dia ada pelayanan. Tapi hari itu tidak ada pelayanan. Biasanya yang datang itu minta dilayani itu mesti 5, 4, 8, 10. Sampai jam 2 malam kadang-kadang. Nah, ini memang 4 ini pelayanan semua jadi satu. Nah, tapi hari itu saudara, bisa satu orang saja datang. Wah, lalu mereka berkata begini. Wah, ini Tuhan itu sayang sama kita. Kenapa? Karena kita ini, Tuhan tahu kita ini disuruh istirahat. Lalu, karena tidak ada orang, lalu sopirnya ini tidak boleh pulang. Dia bilang, Pak, anterin Pak kita ke Pondok Indah Mall. Yuk belanja. Wah. Jadi 4 ini perempuan semua sama sopir satu laki-laki pergi belanja sana. Sudah belanja borong banyak barang, masukin mobil, pulang. Waktu pulang, si ibu ini berkata gini, Pak, itu kok banyak pemuda, kan ada petunjukan roh Bu di Lebak Bulus. Loh, Lebak Bulus sama sini kan jauh. Wah ya ini orang-orangnya kan pada pergi ke sana. Gak taunya justru orang yang sudah di sana tidak bisa masuk, marah. Bukan keluar, yang di dalam tetap, yang tidak bisa masuk ini loh balik. Jadi setiap kendaraan yang bertemu dihancurin. Dia masuk karena jalannya harus lewat situ. Ya wes Pak, jalan tapi hati-hati. Mereka sudah deg-degan ini. Wah kok pemuda-pemuda kok kayak berangasan gitu. Demikian dia masuk gerombolan. Langsung orang banyak ngerubungi. Lalu apa saudara? Kacanya kan gelap. Gak kelihatan. Lalu setelah mobil ini berhenti, dinaikin saudara. Gak berhenti, jalan terus ini. Sopirnya bilang, wah ini mesti kita jalan terus. Jadi jalanin terus, orang naik ke mobil, dilongok dari kaca depan. Oh putih-putih, kuning-kuning. Demikian itu disuarakan keras. Batu segini langsung dipukulkan kaca. Iya, kaca depan. Iya, langsung biar. Kira-kira kaca kalau dipukul, batu dipukulkan kaca segi, batu segini itu kacanya rontok enggak? Hah? Kalau tidak percaya, setiap mobil kalau kena itu mesti jadi kecil-kecil dah. Tapi saudara tahu, mobil dia pecah, putih semuanya. Tapi tidak bisa jatuh, rontok jadi kecil-kecil. Seperti ada jaring. Wah gelap. Orangnya ini gelap. Lihat kacanya kan jadi gelap. Gak bisa lihat. Tambah marah. Ngambil kayu yang diameternya 10 cm. Panjangnya 2 meter. Dilojok kacanya. Supaya jebol. Kacanya bisa mundur. Ngeper. Tapi tidak bisa jebol. Jadi mental, kayak ada pernya. Lah, anak gadis yang di depan ini takut mukanya ini kalau hancur kena kaca, kena tonjok itu. Lalu orang-orang batu yang segini-gini, 5 batu dipukulkan lagi supaya ambiar. Kaca samping dipukulin semua. Justru kaca samping itu lebih tipis, tapi tidak bisa pecah. Tidak bisa, dia antemi sama batu segini-gini, sama kayu, tidak bisa pecah. Saudara tahu, yang 4 ini gemeteran enggak? Hah? Gemeteran enggak? Lucu, enggak. Dia bilang, enggak bisa gemeteran. Dia berdoa. Memang takut, tapi berdoa terus. Sebut nama Yesus, karunia lidah. 4-4-nya. Saudara tahu, dan mereka itu tidak berani buka mata. Tidak berani tutup mata. Buka. Mobilnya itu tidak ada yang peot. Semua dari depan sampai belakang hancur. Diantemi batu hancur. Tapi ini jalan terus. Mobil di sebelahnya. Di belakang dia. Kan kelihatan kaca belakangnya tidak pecah juga. Demikian dipukul batu. Langsung kacanya ambiar. Mobil Menteri Kehakiman saja kocar kacir. Yang ditulis di koran dah. Ini tidak ditulis saudara.
Tahu apa yang terjadi? Mereka lihat yang di belakang isinya apa? Laki perempuan. Lakinya diseret keluar, dipukulin, perempuannya ditelanjangin. Dipegang-pegang buat mainan orang segitu banyaknya. Mereka lihat gitu, ini anak Tuhan empatan perempuan. Dia sembahyang malah kuat. Yesus, wah, karunia lidahnya malah mantep. Jalan terus. Ada suami istri orang Filipin ditelanjang. Dan mereka lihat bagaimana penderitaan perempuan-perempuan itu. Akhirnya mereka masuk ke satu gang. Lalu ada rumah, ya minta bernaung di situ. Setelah di situ mereka kumpul di dapurnya. Lalu berdoa, terima kasih Tuhan kau sudah lindungi kami. Tidak ada orang boleh menjamah tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Baru mereka empat itu terima kasih Tuhan. Mengucap syukur toh. Wong sudah lewat toh. Apa terjadi? Kuasa Allah diangkat. Saudara tahu, tangan tidak bisa berhenti. Edek. Lututnya edek. Tidak bisa berhenti. Mereka lalu bilang, loh ini kok jadi gini? Tadi di mobil kok enggak? Ini edek terus. Tidak bisa berhenti. Dan setelah itu apa? Perutnya tidak bisa berhenti. Orang empat bergiliran rebutan WC. Sampai yang satu itu bukan kotoran yang keluar, darah yang keluar. Karena membayangkan kalau mereka tadi diperbuat seperti itu traumanya, malunya seperti apa sepanjang hidup. Tapi mereka berkata apa? Tuhan, mengapa ini engkau bolehkan terjadi? Apa kami salah? Tuhan bilang apa? Kamu tidak salah. Memang aku bawa kamu ke sini supaya ngalami. Karena waktunya akan datang lebih daripada ini. Supaya kamu ngalami. Kalau nanti ada aniaya, kamu tidak usah takut. Tanpa seizinku, tidak ada seorang pun boleh menjamah engkau. Luar biasa enggak? Nah, kalau saudara dan saya cuma dengar gini enggak ngalami. Oh, kamu bilang, tapi coba kalau kamu yang ngalami. Rasanya kayak apa? Tidak bisa bayangin. Tapi setelah mereka ngalami, dia bilang apa? Puji Tuhan. Dan anehnya apa, saudara? Tuhan itu luar biasa. Biasanya kalau sore, mereka ini pakai mobil pribadi. Mobilnya BMW. Baru. Tapi ini pergi pakai mobil kantor. Jadi yang ngancur mobilnya siapa? Jadi besok pagi dia pergi kerja. Bosnya bilang, lo mobilmu kok hancur? Kemarin ya? Iya. Pertunjukan lewat di jalan di Pondok Indah? Iya. Oh tidak apa-apa, itu masuk asuransi. Sekarang kamu ambil mobil baru. Caranya Tuhan aneh dah. Coba kalau mobilnya dewek, siapa yang ganti? Nah, Tuhan itu tahu. Kau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Semua sudah diukur. Maka dari itu saudara, hidup kekristenanmu, engkau harus mengalami secara pribadi. Kalau tidak, engkau tidak akan kuat menghadapi pencobaan yang engkau akan alami. Lihat apa yang terjadi dengan Maria Magdalena ini. Mengapa dia menangis? Mengapa dia susah demikian dalam? Karena dia lupa akan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, yang ingat siapa? Kalau Yesus bakal bangkit. Lihat di dalam Matius 27. Aneh enggak? Maka dari itu saudara, engkau harus perhatikan peringatan-peringatan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 62, yang ingat mereka ini siapa engkau perhatikan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, kami ingat
bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, dia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara perhatikan. Yang ingat siapa? Orang Farisi dan kepala imam. Loh, itu musuhnya atau itu temannya? Kenapa musuhnya yang ingat? Kok murid-muridnya sendiri tidak ingat? Hati-hati, ini peringatan Tuhan buat saudara dan saya. Jangan-jangan sampai saudara merasa sudah kenal Yesus, sudah menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang terpilih, kamu lupakan firman, kamu akan menikmati penderitaan. Tetapi kalau kamu ingat, kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan terus-menerus. Orang Farisi dan ahli Taurat ingat. Kenapa mereka ingat? Karena ini rencananya Bapa di surga. Tetapi karena keangkuhan, kedudukan, karena kehormatan, mereka tidak mengakui Yesus. Yesus sampai di hari matinya sekalipun, dia tetap memperingatkan ahli Taurat dan orang Farisi dan kepala imam bahwa dia Mesias dengan kebangkitannya. Tapi mereka tertutup dan tidak dapat bertobat. Maka dari itu saudara, kita jangan iri kepada orang-orang yang mengalami mukjizat-mukjizat. Karena belum tentu mereka bisa bertobat. Hati-hati. Nah, kira-kira bagaimana murid-muridnya ini? Murid-muridnya Maria Magdalena termasuk ini. Tahu enggak kalau kuburnya dijaga tentara dan disegel? Tahu enggak? Hah? Enggak tahu. Kalau tahu, dia enggak berani ke sana. Karena kalau ke sana dianggap mau mencuri mayatnya Yesus, dia ditangkap. Satu. Kedua, kalau dia tahu, dia tidak bakal ke kubur. Ya kuburnya disegel. Siapa yang berani buka? Contohnya kalau rumah kebaktian disegel sama pemerintah. Siapa yang mau datang ke baktian? Takut. Siapa yang berani buka? Ini pengajaran, hati-hati. Kalau nanti pada satu saat saudara mengalami dan menghadapi tantangan akan penguasa-penguasa, saudara tidak boleh takut, gentar, dan khawatir. Saudara dan saya sudah ada contohnya. Saudara tidak dianjurkan untuk melawan. Tapi saudara dianjurkan oleh Tuhan, lakukan kewajibanmu. Yang kamu tidak sanggup, Allah yang akan membela kamu dan berjalan di depan kamu. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu tidak sanggup untuk membuka segel. Tidak sanggup untuk berani menghadapi tentara. Dari mana kita tahu kalau Maria Magdalena tidak sanggup? Coba lihat di dalam Injil Markus. Pasal yang ke-16. Bukan hanya tentara dan segel saja. Tapi Maria, perempuan-perempuan ini tidak sanggup menghadapi kenyataan untuk menemukan mayat Yesus. Ayat pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Loh, perempuan-perempuan ini mengguling ke batunya saja sudah mampu, tidak kuat.
Apalagi dijaga tentara, apalagi di meterai. Mana mungkin. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan Maria Magdalena. Dia tidak bingung. Wah, nyari orang dulu untuk gulingke batu. Dia tetap pergi melakukan bagiannya, kasihnya, hatinya, kerinduannya. Dia jalan ke kubur. Padahal dia tahu batunya itu tidak mungkin digulingkan oleh orang perempuan. Demikian juga saudara dan saya. Jikalau kamu menghadapi masalah, jangan kamu berharap pada manusia untuk menggulingkan masalahmu itu. Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Lakukan bagianmu. Hadapi masalahmu itu. Datang saja ke tempat mayat Yesus dibaringkan. Pergi membawa rempah-rempah itu. Tetap pergi. Pengucapan syukurmu yang dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan tenagamu. Allah tidak membutuhkan kuasamu. Tapi Allah membutuhkan kerinduan saudara dan saya. Dan pada waktu Maria sampai di sana, Yesus tahu kerinduan Maria. Sebelum sampai sana, malaikat sudah datang dulu. Dia mengusir tentara dan membuka segel. Dan pintu kubur pun sudah dibuka. Maria menemukan Yesus. Bukan mayatnya, tapi menemukan Yesus. Kebangkitan. Kalau saudara dan saya seperti Maria Magdalena, engkau tidak datang menemui mayat. Kau akan menemui kuasa Allah. Dan kamu akan keluar dari masalahmu. Kamu akan bangkit dari masalahmu. Dan kamu akan memenangkan semuanya itu. Karena apa? Anugerah Allah. Allah sudah berkata, kalau engkau melakukan, engkau mengucap syukur, engkau berjalan saja, maka engkau menghadapi masalahmu. Allahmu yang akan berperang ganti engkau, bukan kamu. Betul lah? Tapi kebanyakan kita ini terlalu pakai apa? Rasio kita ini terlalu banyak pakai pertimbangan. Terlalu jaga-jaga. Nanti yang gulingke siapa? Nanti yang gini siapa? Nanti yang ini siapa? Loh, sehingga saudara tidak berharap dan hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Ini yang menyebabkan kelemahan dan kejatuhan anak-anak Tuhan. Lupa akan janjinya Allah. Lupa akan firman Allah. Sekarang ini Tuhan sedang menyiapkan anak-anaknya yang berani bayar harga. Saudara, saya baru bertemu dengan seorang insinyur. Dia sarjana elektro, komputer. Dia pulang dari Taiwan. Dia dulunya anak Tuhan. Masih muda ini. Dan punya kedudukan di Jakarta. Dulunya anak Tuhan. Tapi setelah dia sekolah di Taiwan. Tidak percaya lagi Alkitab. Karena apa? Nonsen semuanya. Langsung dia sekolah terus. Pinter memang. Jadi sarjana. Dan ternyata saudara. Bapak ini tukang ramal. Tukang guamnya. Nah, anaknya dulu pernah ke gereja, kemudian ke Taiwan jadi sarjana, bapaknya tukang ramal. Kira-kira bertobatnya gampang apa susah? Susah, tambah macet toh. Di Jakarta dia sudah punya kedudukan, lalu dia mau kerjasama membuat perusahaan baru. Kerjasama sama modal asing. Nah, ketemu anak Tuhan. Anak Tuhan ini, pengusaha ini bilang gini, kamu ini pernah jadi orang Kristen? Oh pernah dulu, waktu di Indonesia. Tapi setelah aku sekolah di Taiwan, aku tidak percaya lagi Alkitab. Kenapa? Alkitab itu karangannya orang. Lalu pengusaha ini bilang gini, wah ini kita mau join, mau kerjasama, tapi sudah dasarnya sudah berbeda banget ini. Padahal saya ini mau kerja berdasarkan anugerah Allah, Tuhan Yesus.
Salah, dagang-dagang duit yang penting. Tapi ini pedagang bilang gini, karena dia kenal saya, sudah saya ajari dan dia ngalami. Karena dia 4 tahun kawin tidak pernah punya anak, akhirnya dia datang pada saya berdoa gini. Saya bilang, saya bukan dukun anak, kamu sendiri alami. Terus dia bilang, bagaimana Pak? Berdoa dengan istrimu setiap pagi, baca firman. Setia. Tidak boleh. Tidak setia. Ya. Setahun setianya, kadang-kadang lupa itu Pak. Besok ngantuk. Wah, tidak jadi. Aku bilang. Setahun tidak punya anak. 2 tahun tidak punya anak. Akhirnya dia, yang lain sudah punya, dia belum punya sendiri nih, ketinggalan. Akhirnya mereka komit sama suami istri. Yuk kita setia tahun ini. Yo setia sudah. Setia dapat anak. Sekarang anaknya sudah 2. Nah dia ngalami. Dia bilang, aku ini ngalami. Sudah ke Singapura, ke Amerika, ke Singapura tidak bisa punya anak. Ini sekarang anakku ada. Yesus itu luar biasa. Nah, dia cuma ngomong gitu. Ini pemuda ini pulang, saudara. Pulang 2 hari di Roma, ketemu lagi ini runding lagi sama pengusaha ini. Pengusaha ini sampai melongok. Dia bilang apa? Kita tidak jadi join. Pikirnya, wah marah ini urusan kepercayaan agama. Dia bilang, kenapa? Gak jadi. Wong kita sudah rintis baik-baik. Tidak bisa. Batal. Aku pun mau berhenti kerja. Iya, tambah bingung. Ada apa? Aku mau jadi penginjil. Tambah bingung lagi. Hah? Apa? Aku mau jadi penginjil. Kamu mau jadi penginjil? Yang menyebabkan kamu bertobat siapa? Yesus. Itu memang luar biasa. Ini saya dikejar terus ini. Ngomong terus. Lalu saya bilang, Yesus, kalau memang kau benar, coba jawab melalui Alkitab. Dia buka Alkitab, plok gitu toh. Ayat itu muncul. Kalau kamu tidak meninggalkan ayah bundamu dan semua-semuanya, kamu tidak bisa menjadi muridku. Langsung bilang, untuk jadi muridmu aku harus keluar dan jadi penginjil. Berani mati? Ya sudah. Saudara tahu? Lusa keluar dari kantor. Lalu dia menemui bapaknya. Bapak ini tukang ramal. Pak, aku mulai bulan ini keluar kerja. Kenapa? Aku mau jadi penginjil. Bapaknya kira-kira marah enggak? Marah? Enggak. Malah manggut-manggut. Kalau ya, kalau itu keputusanmu, jalankan. Karena aku sendiri sudah dapat wahyu. Anak jadi, wahyu apa? Aku diberitahu tahun 93 akan terjadi perubahan yang sangat besar bagi anakmu laki-laki itu. Oh, jadi maksudnya itu perubahan besar itu jadi sarjanamu buang segala buang jadi penginjil. Ya. Kalau itu memang keputusanmu, itu baik, silahkan. Aneh enggak? Dan dia datang ke rumah saya bilang, jangan belajar melalui teori, tapi belajar melalui firman dan pengalaman pribadi. Sebab kalau kamu belajar teori tok, kamu akan goyah. Tapi kalau kamu belajar teori sama praktek, kamu tidak akan digoyahkan. Alami secara pribadi. Sembayang tanya, Tuhan, aku ini harus sekolah Alkitab di mana? Berdoa, minta petunjuk Tuhan. Pribadi. Dia langsung bilang apa? Sembayang, doa, puasa. Nekate. Keluar kantor, dapat pesangon. Dia berdoa, Tuhan, uang ini untuk apa? Berikan ayah bundamu. Ya sudah. Kamu ngambil cuma 500. Yang lain kasihkan bapak ibumu. Kasihkan. Masa bodoh, dia bilang. Lalu aku harus baca Alkitab, berdoa. Berapa lama ini? 2 tahun setengah. Di jalan. Kira-kira kalau saudara berani enggak? Nekat kayak model gitu. Enggak berani enggak? Biarpun sudah Kristen. Nah, makanya saudara, Yesus sekarang ini sedang milih orang.
yang hatinya sungguh-sungguh rela berkorban untuk dia. Saudara, saya beritahu, waktunya sudah amat singkat. Tuhan sekarang tidak bertindak lambat-lambat. Tuhan sudah berbicara. Tuhan berkata apa? Yusa, beritahukan kepada anak-anakku, hanya ada 2 jalan. Mau aku pakai, masuk. Tidak mau, minggir. Maka dari itu saudara, kalau kamu mendapat petunjuk dari Tuhan, dengar suaranya, lakukan. Jangan terlalu banyak pikir-pikir pertimbangan. Kamu terlambat. Waktunya sudah amat singkat. Tuhan mau orang yang berani membayar harganya. Seperti Maria Magdalena. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, nanti di Galilea kamu akan bertemu dengan aku setelah aku bangkit dari antara orang mati. Tapi perkataan Tuhan Yesus dipersingkat untuk khusus Maria Magdalena. Tidak di Galilea, tapi dikubur. Tuhan Yesus menemui Maria. Saudara tahu, Tuhan membutuhkan orang yang setia. Orang yang berani tekun berdoa menantikan dia. Maka engkau dan saya akan dilepaskan daripada pencobaan yang melanda dunia ini. Karena Tuhan sudah berjanji, orang yang menantikan aku, yang menuruti firman-Ku, maka aku akan melepaskan dia daripada pencobaan yang akan melanda isi dunia ini. Ini waktunya saudara, tidak main-main lagi. Tetapi kita harus benar-benar setia. Mengapa saya sekarang di Surabaya cuma seminggu? Biasanya dulu 3 minggu. Habis itu terus 2 minggu. Tahun ini Tuhan bilang seminggu, tidak lebih. Karena Tuhan berkata, kamu harus banyak berdoa. 1 hari 6-7 jam. Dan waktunya akan tiba. Kamu tidak usah keluar lagi. Kamu berdoa. Saudara tahu? Masuk di dalam perhentian Allah. Dan Tuhan nanti akan memberikan apa-apa yang saya harus sampaikan. Tapi tidak melalui khotbah. Saudara tahu? Kenapa? Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kalau ada apa-apa, pasti saya yang dicari lebih dahulu. Dan Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah menyiapkan waktunya. Untuk supaya disembunyikan seperti Elia. Saudara tahu? Kita harus alami secara pribadi. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Karena nanti kamu akan kehilangan pegangan. Tapi kalau saudara mengalami pribadi, kamu tidak akan kehilangan pegangan. Tiap keluarga ada 1 orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dan tiang yang mendukung keluarganya. Sehingga pada waktunya aniaya datang, tidak pernah mereka takut dan khawatir. Karena Yesus tetap menyertai mereka. Maria Magdalena setelah dia ketemu Yesus, dia tidak susah lagi. Karena dia disertai Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan semua pesan-Mu hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Sehingga kalau nanti waktunya akan tiba, mereka ingat bahwa Engkau sudah berpesan kepada mereka melalui hamba-Mu. Dan mereka tidak akan takut dan khawatir. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohon supaya mulai saat ini, ajar mereka Tuhan secara pribadi. Supaya mereka mengalami sendiri seperti Maria Magdalena. Meskipun beban demikian berat, meskipun merasa kehilangan pegangan, tidak ada orang yang diharapkan. Tetapi harapannya dan pandangannya kepada Yesus tidak dialihkan ke tempat yang lain. Hanya kepada Yesus. Dan Yesus tidak menyia-nyiakan kesetiaan dan kerinduannya. Maka dari itu saudara, jadilah kuat. Jangan melihat kanan kiri dan masalahmu. Jangan melihat orang-orang yang kamu harapkan. Tapi lihat Yesus. Dia sanggup menolong kamu. Memang seolah-olah kadang-kadang Yesus mati
Seolah-olah kadang-kadang Yesus diam seperti Maria mencari mayat Yesus. Tapi percayalah, tekun pandang Dia. Dia akan menolong kamu pada waktunya. Dia tidak diam lagi, tetapi Dia bangkit. Dia hidup. Dan Dia menyertai engkau dan mengangkat engkau.